kerajaan Saudi Arabia. Sekarang tukang ngibul naik haji. Rupanya di sana pun ngibul ya. Sinetron terbaru dulu tukang bubur naik haji. Sekarang judulnya terbaru tukang ngibul naik haji. Ini parah nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Bagaimana kabarnya sahabat UCH Channel? Semoga hari ini sahabat-sahabat semua selalu mendapatkan kesehatan dan juga rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam kesempatan di pagi hari ini, ada yang menarik, ada yang viral, ada yang heboh dari ibadah haji tahun ini ya. Ini terkait dengan keberangkatan Pak Anies Baswedan berangkat haji bersama rombongan ya, tentunya keluarga beliau. Ini banyak yang melakukan nyinyiran ya. Banyak sekali orang yang nyinyir atas keberangkatan Pak Anies Baswedan ini, Pak Yohanes. Pak Yohanes Haji. Yohanes Anies Rashid Baswedan berangkat haji. Ini adalah sebenarnya haji yang kedua bagi Pak Anies setelah tahun 2017 saat beliau setelah menjadi gubernur, kalau tidak salah ya, baru menjadi gubernur, beliau melaksanakan haji. Dan untuk yang kedua kali ini tahun 2023 beliau berangkat kembali ke Tanah Suci bersama keluarga. Banyak yang nyinyir teman-teman, sahabatku, baik di TikTok, di YouTube, dan media sosial lainnya, Twitter ya. Ini banyak yang nyinyir. Jadi kasihan, Pak Anies ini kan berangkat haji ya dengan tujuan politik loh. Bukan dengan tujuan mulia. Bukan tujuan politik, itu kan hanya pemikiran orang-orang yang nggak suka ya. Haji dengan tujuan politik itu orang-orang yang nggak suka. Meskipun demikian ya kita diam aja lah, nggak usah diomongin. Jadi banyak sekali nyinyiran di media sosial yang berseliweran itu. Ya memang ada yang lucu, ada yang menarik ya dari teman-teman kita itu ya, yang lagi nyinyirin Pak Anies. Saya sih mengingatkan pada teman-teman semua, jangan dinyinyirin ya. Pak Anies ini berangkat haji ke Tanah Suci, di mana Tanah Suci ini adalah tanah yang keramat ya, tanah yang tidak bisa kita kita remehkan, kita buat gurauan gitu, jangan. Ini adalah sesuatu yang sakral sebenarnya ya. Makanya itu saya itu banyak ya dari teman-teman, saudara yang berangkat ke sana. Menurut mereka itu cerita di Tanah Suci itu yang begini, yang begini. Ada hal-hal yang gaib. Ya memang banyak hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Segalanya bisa terjadi di sana. Karena memang tanah yang sakral, jadi tidak bisa sembarangan. Itu
Yang saya yakini seperti itu. Ya ada juga sih orang yang tidak percaya, biasa-biasa aja. Temanku ahli seperti ini, ahli maksiat seperti ini di sana waktu berangkat haji juga nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja loh. Ya itu mungkin temannya teman saya ya, yang seperti itu. Mungkin waktu di Indonesia dianya sudah bertobat, sudah minta maaf kepada semua orang yang disakiti misalnya, dan sudah bertobat kepada Allah sehingga dia berangkat haji, kan kita tidak tahu, sehingga di sana baik-baik saja. Tetapi banyak juga cerita-cerita yang ketika di tempatnya di Indonesia katakan melakukan hal-hal yang dolim, misalnya mendolimi tetangga atau mendolimi teman, atau kemudian mereka berangkat haji yang berbuat dolim ini dan ada balasan di sana, entah itu diganggu seseorang, entah barangnya hilang, entah apalah, pokoknya ada saja. Dan seperti saya ini meyakini seperti itu. Jadi tanah suci ini tanah yang betul-betul sakral, yang betul-betul ada ada barokahnya ya. Jadi kalau saat ini Pak Anies berangkat haji bersama keluarga, sebaiknya teman-teman itu jangan nyinyir. Yang katanya tidak diundang berangkat sendiri, ya biarinlah. Pak Anies mau diundang kayak mau berangkat sendiri kan pakai uang-uang beliau sendiri, tidak pakai uang Anda. Kalau pakai uang Anda lah, baru Anda nyinyir. Ayo mana setelah pulang haji ditagih. seperti setelah pilkada DKI ditagih sama Sandiaga Uno. Masa haji juga hutang? Enggak lah ya, enggak hutang. Meskipun katakan ini tidak diundang ya, memakai biaya sendiri. Tentu dia bisa mengambil momen pas mau pemilu tahun 2024, tahun 2023-nya beliau berangkat haji, bisa ambil momen seperti ini. Pastinya tidak sama dengan jamaah haji yang lain, Pak. Pasti pakai yang paket ekspres itu katanya ya. Jadi sekarang daftar, sekarang juga bisa, tahun ini juga bisa berangkat. Meskipun itu mahal, katanya sampai 360 juta memakai jet pribadi katanya ya. Ini kan kalau keluarganya Pak Anies itu 10, ya paling-paling menghabiskan dana 3,6 miliar. Sedangkan harta kekayaan Pak Anies menurut laporannya di bulan Agustus tahun 2022 ada 11 miliar. Ya masih banyak kekayaannya Pak Anies kalau hanya dikurangi 3,6 miliar ya. Belum lagi kalau keberangkatannya ini disponsori oleh seseorang, ya maklumlah karena dia kan bakal calon presiden, pasti ada yang mensponsori. Nah, sponsor ini jangan dikatakan oligarki ya teman-teman. Biar mereka aja yang bilang oligarki, kita jangan bilang oligarki, meskipun dalam hati kita ini oligarki juga ini. Jangan dinyinyirin ya. Ini nanti pasti akan kelihatan hajinya Pak Anies Baswedan ini mabrur atau mabur ya. Ini bisa kita lihat nanti setelah beliau pulang ke Indonesia. Pastikan di sana doanya dia ingin jadi presiden. Pastikan permintaannya seperti itu. Meskipun di dalam wawancara beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan bahwa
mendoakan rakyat Indonesia agar sejahtera, mendoakan Indonesia agar lebih adil, lebih maju. Meskipun dia bilang di wawancara seperti itu, pastilah dia itu juga berdoa ingin menjadi presiden. Nanti bisa ketahuan hajinya ini haji politik apa haji yang ikhlas ya. Kalau menurut dia kan hajinya ini diundang oleh kerajaan Arab Saudi ya kan. Nah ini banyak orang-orang yang nggak terima, nggak terima. Masa diundang nggak ada penyambutan di sana lo biarinlah. Beliau bilang diundang karena yang diundang kerajaan Arab Saudi itu hanya Pak Anies, yang lainnya kan diundang Allah ke sana. Jadi dia memenuhi undangan kerajaan Arab Saudi, bukan memenuhi daripada panggilan Allah gitu loh. Kalau jamaah yang lain kan memenuhi panggilan Allah untuk berangkat ke Tanah Suci. Lah Pak Anies lain, memenuhi panggilan Raja Salman. Begitu teman-teman. Jadi jangan Anda itu nyinyir. Kita lihat besoknya waktu dia kembali ke Indonesia, apakah beliaunya menjadi presiden, apakah beliaunya bisa secara pribadi berubah, yang katanya tukang ngibul menjadi orang yang lebih jujur. Ini bisa terasa, bisa kita lihat. Oh, nanti ya, oh Pak Anies hajinya mabrur ini. Buktinya beliau bisa jadi presiden, buktinya secara kepribadian beliau sudah tidak ngibul, itu bisa ketahuan. Nah sebaliknya, kalau beliau ternyata nyapres saja gagal, apalagi jadi presiden, ini sudah ketahuan bahwa memang dia berangkat ke Tanah Suci saat ini. Beliaunya ini diundang oleh Raja Salman, bukan memenuhi panggilan Allah itu. Gitu aja. Anda itu jangan nyinyir. Kita lihat endingnya ya. Apalagi di sana di Twitter itu ada postingan Musni Umar yang memposting fotonya Pak Anies Baswedan sedang berjalan dikawal tentara Arab Saudi beserta Raja Salman. Nah, sayangnya yang edit ini nggak tahu ini gimana ya, ngedit kok nggak sekalian itu, sehingga di belakangnya masih ada Gibran. Dan yang posting sendiri Pak Musni Umar sebagai kalau nggak salah ketua relawan Pak Anies ya, ini kok nggak meneliti gitu loh. Nggak meneliti, langsung diposting kan jadinya malu. Sebenarnya itu adalah foto Pak Jokowi, dirubah dengan kepalanya Pak Anies. Ya Allah, Anda itu yang ngedit-ngedit itu harus cerdas lah. Jangan amatiran seperti itu, sehingga Anda ini membuat malu Pak Anies, membuat malu semua jajaran relawannya Pak Anies, malu semua. Para relawannya Pak Anies sudah bangga bahwa Pak Anies ke sana diundang Raja Salman sebagai tamu kehormatan. Ternyata editan Anda adalah editannya foto Pak Jokowi, masih ada Gibran di sana. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu aja ya, sekelumit cerita keberangkatan haji Pak Anies Baswedan. Ya, saya nasihati lagi. Waduh, saya nasihati, saya sarankan ya buat teman-teman, jangan nyinyirin lagi. Kita tunggu aja bagaimana setelah Pak Anies pulang nanti bagaimana, dan kita ketawain aja dalam hati kalau ada hal-hal yang seperti itu, seperti postingan foto, editan foto, mengatakan
sebagai tamu kehormatan Kerajaan Arab Saudi ya kita mantuk-mantuk aja. Iya sambil ketawa. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada perkataan saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.